Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, yang sepanjang sejarah hidup manusia akan tetap merupakan sebuah rahasia iman yang tidak mungkin dapat dimengerti hanya dengan rasio saja. Rahasia ini terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu luas untuk otak kita manusia yang sangat kecil ini. Rahasia ini besar, ini hanya dapat dimengerti dan diterima dengan iman yang mendalam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman kita mengajarkan bahwa misteri Tritunggal merupakan dinamika kasih Allah yang sangat mengagumkan. Berbicara tentang Tritunggal, berbicara tentang ikatan kasih ketiga pribadi ilahi yang begitu mendalam, begitu besar, dan begitu luas yang dicurahkan kepada kita manusia. Di dalam kesatuan dari tiga pribadi ini terkandung seluruh kasih Allah kepada manusia, dan terlaksananya kasih itu secara menakjubkan. Misteri kasih itu bersumber pada Allah sendiri, yang menyatakan diri sebagai Bapa bagi manusia dalam anaknya yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, dan Roh Kudus yang selalu mendorong dan menggerakkan kasih itu di dalam diri kita. Oleh karena itu, hubungan Allah dan manusia adalah hubungan kasih. Maka jawaban manusia tidak lain daripada penyerahan diri yang utuh dalam iman, harapan, dan kasih yang total kepada Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kuasa kasih Allah itulah hari ini Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan amanah kepada mereka semua sebelum Ia naik ke surga. Yang pertama, mereka harus pergi dan menjadikan semua bangsa dunia menjadi murid Tuhan. Tugas ini sudah dilaksanakan oleh para murid dengan sangat baik. Mereka telah berhasil menjadikan banyak bangsa di dunia ini menjadi murid-murid Kristus. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan estafet yang sudah dimulai oleh murid-murid pertama itu, dengan terus memberi kesaksian melalui hidup saling mengasihi.
Poin yang kedua, para murid diminta untuk membaptis mereka dalam nama Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap orang yang dibaptis dalam nama ini dipersatukan dalam kasih Allah Tritunggal dan mempunyai tugas untuk menularkan kasih Allah itu kepada orang lain. Poin yang ketiga, bahwa para murid diminta untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Tidak ada perintah yang lebih utama selain supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah tugas sekaligus kesaksian yang harus kita sebarkan ke seluruh dunia oleh setiap murid Tuhan, yaitu supaya hidup saling mengasihi satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, menjadi saksi Kristus dengan tugas seperti ini mengandung resiko besar. Kita akan ditolak dan dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh. Namun janji Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap murid Tuhan termasuk Anda dan saya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Semoga janji Tuhan ini kita hayati sebagai kekuatan yang memberi keberanian tidak hanya kepada para murid pertama saja, melainkan untuk kita semua dalam melaksanakan amanat Tuhan ini. Sekali lagi, mari kita terus mewartakan belas kasih dan kerahiman Tuhan, supaya semakin banyak orang dibawa kepada keselamatan itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita harus terus mewartakan cinta dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janjinya sungguh jelas yang kita dengar hari ini. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita tidak dibiarkan sendiri, tapi Tuhan tinggal dalam hati kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus, dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.